Hai, apa kabar? Bertemu kembali di The King Education. Di dunia ini terdapat 149 negara, yang mana diantaranya berpredikat sebagai negara maju. Dan yang lainnya berpredikat sebagai negara berkembang. Apa yang disebut negara maju dan apa yang disebut negara berkembang? Hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, mengenai identifikasi negara maju dan negara berkembang. Kita akan belajar bagaimana mengetahui pengertian dari negara maju dan kenapa bisa dikatakan sebagai negara maju dan juga negara berkembang. Kemudian yang B, terkait dengan ciri-ciri negara maju dan juga negara berkembang. Kemudian yang C, terkait dengan persebaran atau distribusi negara maju dan negara berkembang di dunia ini. Dan yang D, terkait dengan model pengembangan wilayah di negara-negara maju dan juga negara berkembang. Dan yang terakhir, kita akan berlatih soal-soal latihan UTBK. Subbab pertama mengenai identifikasi negara maju dan negara berkembang. Kita awali pengertian dari negara maju. Negara maju dapat diartikan sebagai negara yang memiliki standar hidup tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Standar hidup tinggi dapat diartikan bahwa penduduknya memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rata. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tingkat teknologi yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan juga tingkat pendapatan rata-rata masyarakat penduduknya relatif tinggi. Kemudian, yang kedua ada negara berkembang. Negara berkembang dapat juga diartikan sebagai negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah dan infrastruktur yang relatif terbelakang. Berbeda halnya dengan negara maju, maka negara berkembang dapat juga diartikan sebagai negara yang memiliki standar hidup yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-rata pendapatan penduduknya yang rendah dan juga tingkat infrastruktur atau pembangunan yang relatif terbelakang dibandingkan negara maju. Contoh lainnya di negara berkembang dapat diartikan pula sebagai negara yang bertahap atau berproses menuju negara maju. Indikator negara maju dan negara berkembang. Predikat negara maju dan negara berkembang tentu bukan tanpa alasan. Hal ini didasarkan pada indikator-indikator yang akan kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, indikatornya dilihat adalah pendapatan per kapita atau rata-rata pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah keseluruhan pendapatan negara per tahunnya dibagi dengan jumlah seluruh penduduk negara yang ada. Pendapatan yang ada ini dapat mengklasifikasikan apabila pendapatan per kapitanya tinggi, artinya lebih dari $10.000, dapat diartikan sebagai negara maju. Sedangkan di bawah $10.000 dapat diartikan sebagai negara-negara yang berkembang. Indikator yang kedua ada struktur perekonomian. Hal ini terkait dengan struktur mata pencaharian dari angkatan kerja atau dari angkatan penduduknya yang bekerja di sektor agraris, industri, ataupun jasa. Maka di struktur perekonomian atau sektor produksi ini dapat dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama ada sektor primer, yakni di bidang agraris, kemudian juga sektor sekunder di bidang industri, dan juga yang terakhir ada tersier di bidang jasa. Umumnya negara-negara yang cukup maju tentu mempunyai ciri khas, dan umumnya negara-negara berkembang juga mempunyai keunggulan di sektor tertentu. Nah, beberapa sektor inilah yang menentukan negara tersebut masuk ke dalam kategori negara maju atau negara berkembang. Struktur perekonomian ini juga mampu menyumbang terhadap pendapatan per kapita yang didapat oleh negara.
indikator yang ketiga terkait dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dalam Indeks Pembangunan Manusia ini dapat diuraikan melalui dua, yang melalui pendidikan dan yang kedua melalui penguasaan akan teknologi. Tingkat pendidikan dapat diukur melalui tingkat melek huruf dari para penduduknya, atau dapat juga dilihat melalui seberapa jauh penduduknya dapat menempuh bangku pendidikan. Selain itu, terkait dengan penguasaan teknologi, umumnya di negara-negara yang sudah maju, penguasaan teknologinya begitu tinggi. Hal ini bisa berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Sedangkan umumnya di negara-negara berkembang, tingkat penguasaan teknologinya masih cukup rendah. Indikator yang keempat adalah jumlah penduduk atau tingkat pertumbuhan penduduk di negara yang bersangkutan. Umumnya, jumlah penduduk dapat menjadi suatu pembagi dari adanya pendapatan per kapita yang diperoleh oleh negara. Sehingga dapat diartikan, semakin besar jumlah penduduk, artinya beban yang harus ditanggung bagi negara tersebut tentu juga besar. Hal ini mengakibatkan pendapatan per kapitanya juga dapat mengecil. Atau pula bisa sebaliknya. Tingkat penduduk yang rendah tentu dapat meningkatkan pendapatan per kapita karena nilai pembaginya menjadi kecil. Suatu negara harus memiliki setidaknya 4 faktor berikut untuk bisa dikatakan sebagai negara maju. Karena terdapat negara yang hanya punya satu indikator namun belum bisa dijadikan sebagai negara maju. Hal ini tentu perlu korelasi atau perlu hubungan antara satu indikator dengan indikator yang lain. Artinya, satu indikator ini tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan indikator-indikator lain untuk merujuk kepada negara maju. Contoh soal pertama, SBMPTN tahun 2018. Aspek perkembangan teknologi yang dipakai dalam pengelompokan suatu negara ke dalam negara maju adalah A. Pemakaian teknologi di bidang pertahanan, B. Pengembangan teknologi di bidang kedirgantaraan, C. Pemanfaatan teknologi informasi secara luas, D. Pengembangan teknologi transportasi massal, E. Pengembangan teknologi agroindustri modern. Aspek di sini dapat berupa indikator. Indikator perkembangan teknologi untuk mengelompokkan suatu negara ke dalam negara maju dapat kita lihat melalui berbagai opsi. Untuk opsi A, kita coba lihat pemakaian teknologi di bidang pertahanan. Apakah teknologi hanya terbatas pada bidang pertahanan saja? Tentunya tidak. Kemudian opsi B, pengembangan teknologi di bidang kedirgantaraan atau di bidang penerbangan. Tentu tidak hanya terbatas pada bidang kedirgantaraan saja. Kemudian yang D, pengembangan teknologi hanya terbatas pada transportasi massal atau transportasi umum. Tentu tidak hanya terbatas pada transportasi saja. Dan yang D, pengembangan teknologi agroindustri modern. Hal ini juga bukan merupakan jawabannya karena hanya merujuk kepada salah satu subbagian di sini. Maka aspek atau indikator teknologi yang dipakai dalam pengelompokan suatu negara maju tentunya harus meliputi berbagai sektor kehidupan. Maka teknologi di sini dapat dimanfaatkan secara luas sehingga dapat menjangkau berbagai sektor kehidupan seperti halnya di bidang pertahanan, di bidang kedirgantaraan, di bidang transportasi massal, dan juga agroindustri modern. Maka jawaban C adalah jawaban yang tepat untuk merujuk kepada soal SBMPTN tahun 2008 ini. Karena memiliki cakupan yang cukup luas yang menjangkau berbagai sektor kehidupan manusia. Subbab kedua yakni ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Kita awali dari negara maju. Ciri yang pertama adalah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Artinya, negara tersebut memiliki rata-rata pendapatan yang diterima masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun juga relatif tinggi. Hal ini menggambarkan nilai kesejahteraan antar penduduknya yang relatif tinggi. Artinya, tidak terdapat ketimpangan ekonomi antar penduduknya.
pendapatan per kapita dapat dihitung dengan cara membagi jumlah pendapatan dibagi dengan adanya jumlah penduduk. Semakin sedikit jumlah penduduk, maka bisa diartikan semakin tinggi pula nilai pendapatan tersebut, karena semakin sedikit nilai pembagi dari rumus pendapatan per kapita. Maka hal ini berdampak kepada ciri yang kedua, yakni tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Pertumbuhan penduduk yang rendah dapat diartikan sebagai pembagi dari pendapatan per kapita. Kemudian lanjut ke ciri yang ketiga, yakni memiliki tingkat pendidikan yang tergolong tinggi. Negara yang memiliki pendapatan nasional yang tinggi tentu akan mempunyai kesempatan dalam melakukan pembangunan yang juga relatif tinggi. Maka di negara-negara maju, jumlah sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan umumnya lebih banyak dibandingkan negara berkembang. Hal ini juga berkorelasi dengan tingginya tingkat penguasaan teknologi antar penduduknya. Pendidikan dengan penguasaan teknologi tentu mempunyai hubungan yang cukup erat. Ciri yang keempat adalah tenaga kerja sangat tinggi di sektor industri dan jasa. Di negara-negara maju, sebagian penduduk bekerja di sektor industri dan jasa. Hanya sedikit saja penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Sektor pembangunan di negara maju umumnya didominasi bidang industri dan juga jasa. Maka disebutkan bahwa didominasi oleh sektor sekunder. Ekspor negara-negara maju dapat berupa barang-barang industri seperti halnya mesin-mesin otomotif, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang nomor 5 adalah memiliki kualitas tenaga kerja yang memadai. Tentu hal ini tidak terlepas dari tingginya tingkat pendidikan dan tingginya penguasaan teknologi yang telah dioptimalkan dan dapat dimanfaatkan untuk segala sendi kehidupan. Maka tidak mengherankan kualitas tenaga kerjanya sudah cukup memadai. Yang terakhir adalah memiliki tingkat kesehatan penduduk yang sudah baik. Negara yang mempunyai pendapatan nasional yang tinggi tentu akan mempunyai kesempatan untuk mengakses kesehatan atau fasilitas kesehatan dengan sangat baik. Kedua, mengenai negara berkembang. Ciri yang pertama adalah memiliki tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Artinya, kesejahteraan dari masyarakat di negara berkembang umumnya rendah. Maka apabila dihitung dengan rumus pendapatan per kapita sebelumnya, maka didapatkan angka kurang dari 80 dolar Amerika Serikat. Sehingga pendapatan per kapita yang rendah menggambarkan tingkat ekonomi masyarakat yang mencolok. Artinya terdapat ketimpangan antara si kaya dengan si miskin yang begitu jauh. Ciri yang ketiga adalah sistem ekonomi bertumbuh pada sektor pertanian dan sektor ekspor bahan-bahan mentah. Sektor pertanian dan juga bahan-bahan mentah dapat kita artikan sebagai sektor primer. Nah, sektor ini tidak lebih tinggi nilai jualnya dibandingkan sektor sekunder dan juga tersier seperti industri dan juga jasa. Oleh karena itu, sektor ini hanya mampu menyumbang sedikit dari pendapatan per kapita negara. Selain itu, ditambah pula dengan ciri yang keempat, yakni umumnya di negara-negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penduduk yang tinggi ini dapat menjadi modal sekaligus dapat menjadi beban bagi negara. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk dapat digunakan sebagai nilai pembagi
dari rumus pendapatan per kapita. Telah kita ketahui bersama bahwa nilai pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menjumlahkan jumlah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk. Artinya, semakin besar jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula jumlah pembagi dari nilai pendapatan per kapita. Ciri yang kelima adalah memiliki tingkat pendidikan dan juga penguasaan teknologi yang rendah. Negara yang mempunyai pendapatan nasional yang rendah tentu akan mempunyai kesempatan dalam membangun yang juga relatif rendah. Dalam hal ini, membangun sekolah, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Karena pendidikan yang rendah, maka penguasaan teknologi juga berdampak rendah. Hal ini menjadikan negara Indonesia sangat minim angka produktivitasnya, sehingga mereka lebih sering menjadi seorang konsumtif dibandingkan sebagai seorang yang pencipta barang. Masalah lainnya atau ciri yang lainnya yang lain adalah angka pengangguran yang tinggi. Kesempatan kerja yang semakin sedikit menjadikan angka pengangguran tinggi di negara-negara berkembang. Ciri terakhir dari negara berkembang adalah daya beli masyarakatnya masih rendah. Hal ini didasarkan karena pendapatan rata-rata per kapita penduduk ini juga rendah, sehingga mengakibatkan daya beli masyarakatnya relatif rendah atau sedikit. Contoh soal 2 SBMPTN tahun 2016. Karakteristik atau ciri-ciri negara berkembang adalah A. Sebagai produsen barang-barang tersier, B. Sebagai produsen barang-barang sekunder, C. Sebagai produsen barang primer, D. Sumber daya manusia yang banyak, E. Sumber daya alam dikelola sendiri. Mari kita ingat, sektor produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sektor primer, ada sektor sekunder, dan yang ketiga ada sektor tersier. Kita awali dari sektor primer, ditunjukkan oleh sektor produksi di bidang agraris atau di bidang pertanian, dan juga menjual barang-barang mentah. Kemudian sektor sekunder adalah sektor produksi di bidang industri atau manufaktur. Kemudian yang terakhir adalah sektor produksi tersier, ini di bidang jasa. Nah, kita kembali kepada ciri dari negara berkembang. Ciri negara berkembang mempunyai sektor produksi berupa sektor primer, artinya didominasi sektor agraris atau sektor pertanian dan hanya menjual barang-barang mentah. Maka opsi C dipandang sebagai jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini. Subbab ketiga mengenai persebaran negara maju dan negara berkembang. Mari kita tengok peta persebaran negara maju dan negara berkembang berikut ini. Di dalam peta dunia ini, kita bisa mengetahui bahwa di dunia ini terdapat 7 benua. Mana saja benua tersebut? Yang pertama, terdapat benua Amerika Utara. Adapun benua Amerika Utara ditunjukkan dengan warna biru muda. Hal ini menunjukkan bahwa di Amerika Utara didominasi oleh negara-negara maju. Kemudian beralih ke selatan Amerika Utara, terdapat benua Amerika Selatan. Di Amerika Selatan kita bisa mengetahui dari warna benuanya yang didominasi oleh warna kuning, yang artinya
ditunjukkan oleh negara-negara berkembang. Hampir seluruh negara-negara di Amerika Selatan berwarna kuning, artinya banyak sekali negara berkembang yang berada di Amerika Selatan. Lanjut, benua yang ketiga, ada benua Afrika. Benua Afrika dapat dilihat melalui gambar ini. Benua Afrika mempunyai dua warna yang berbeda. Yang pertama ada warna kuning dan yang kedua berwarna sedikit kecoklatan. Adapun negara coklat merupakan indikator negara-negara miskin. Adapun perbandingan antara negara berkembang dengan negara miskin lebih banyak terdapat corak berwarna kuning kekuningan, yakni menunjukkan negara berkembang lebih dominan di negara Afrika Selatan. Selanjutnya, benua yang keempat ada benua Eropa yang berada di atas atau di utara benua Afrika. Benua Eropa merupakan benua dengan luas wilayah yang sempit. Namun, negara Eropa didominasi oleh negara-negara maju. Kemudian beralih ke benua kelima, yakni ada benua Asia atau benua paling luas di permukaan bumi. Benua Asia ditujukan dengan dominasi warna kuning, yang berarti didominasi oleh negara-negara berkembang. Dengan sedikit terdapat juga negara miskin. Selanjutnya, benua nomor 6 terdapat benua Australia yang berada di sebelah selatan sini. Artinya, benua Australia didominasi oleh negara maju. Dan terakhir, terdapat benua Antartika yang berada di paling selatan bumi, yang umumnya tidak berpenghuni. Untuk pendeskripsian dari berbagai negara-negara di dunia, mari kita lihat deskripsi lebih lanjutnya. Yang pertama, kita kenali negara-negara maju yang berada di jalur non-Eropa. Yang pertama, ada negara Kanada yang merupakan negara di Amerika Utara. Kemudian ada Amerika Serikat, kemudian ada Singapura dan juga Jepang yang merupakan benua Asia, dan yang terakhir adalah terdapat negara Rusia. Kelima negara ini merupakan negara-negara maju yang berada di luar wilayah Eropa. Selanjutnya, untuk wilayah Eropa terdapat 15 negara maju. Di antaranya ada Australia sampai negara Inggris. Tentu teman-teman tidak asing dengan berbagai negara ini, karena negara-negara ini sering mengikuti kontes Piala Dunia, kecuali negara Luxembourg. Lanjut, untuk yang kedua ada negara berkembang. Untuk perjabarannya, kita awali dari benua Afrika. Benua Afrika terdapat 36 negara dari total negaranya yang berjumlah 54. Yang artinya sebagian besarnya wilayah di benua Afrika didominasi oleh negara berkembang. Selain itu, hanya terdapat juga disebut sebagai negara miskin. Misalnya dimulai dari negara Angola sampai negara Zimbabwe. Negara-negara benua Eropa terdapat sekali konflik, seperti hanya konflik perang, konflik sumber daya, dan konflik HAM. Hal inilah yang menyebabkan negara tersebut susah kemudian untuk maju atau dikategorikan lebih maju. Selanjutnya, di benua Asia terdapat 30 negara yang termasuk negara berkembang. Dimulai dari negara Afghanistan sampai negara Yaman. Benua Asia terdapat 48 negara. Dari 48 negara tersebut, terdapat 30 diantaranya yang merupakan negara berkembang. Dan salah satu negara kita, negara Indonesia, ini termasuk juga sebagai negara berkembang. Selanjutnya, terdapat di benua Amerika. Atau secara umumnya terdapat di benua Amerika Selatan. Terdapat 10 negara yang termasuk negara berkembang. Diawali dari Bolivia sampai ada Guyana. 3. Contoh soal 3 SBMPTN tahun 2013. Perhatikan nama-nama negara berikut ini. Pertama, India. Kedua, Belanda. Ketiga, Thailand. Keempat, Malaysia. Kelima, Korea Selatan. Negara yang digolongkan negara berkembang adalah nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 1, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 5. E. 2, 4, dan 5. Kita awali dari India.
India merupakan negara yang berada di daerah Asia. Maka di daerah Asia umumnya adalah negara-negara berkembang dan ditunjukkan dengan pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi. Maka India termasuk ke dalam negara berkembang. Selanjutnya ada Belanda. Belanda termasuk benua Eropa, yang mana pertumbuhan penduduknya rendah. Maka Belanda bukan termasuk negara berkembang, melainkan negara maju. Selanjutnya ada Thailand, yang merupakan tetangga dari negara Indonesia, sehingga merupakan bagian dari Asia Tenggara. Thailand juga merupakan negara maju yang ditunjukkan dengan standar hidup yang rendah dan pertumbuhan yang tinggi. Maka 3 termasuk jawaban. Kemudian ada tetangga yang lainnya, yakni Malaysia. Malaysia juga termasuk ke dalam negara-negara berkembang. Maka Malaysia juga termasuk di sini. Sedangkan Korea Selatan yang terkenal dengan budaya K-pop-nya ini merupakan negara maju dengan standar hidup yang tinggi. Maka 5 bukan merupakan jawaban. Ada India, Thailand, dan juga Malaysia. Maka jawaban yang tepat dari soal nomor 3 ini adalah nomor 1, 3, dan 4. Maka opsi B adalah jawaban yang tepat. Subbab keempat mengenai model pengembangan wilayah negara maju dan negara berkembang. Kita awali yang pertama dari negara maju. A. Model pengembangan sistem ekonomi. Pelaksanaan ekonomi di negara-negara maju berbasis pada sistem ekonomi terbuka. Artinya, pelaksanaan ekonomi berorientasi pada pasar. Hal ini menjadikan individu ataupun kelompok-kelompok bebas berusaha untuk memiliki barang dan juga menciptakan. Artinya, pemerintah memberikan suatu kebebasan kepada para individu ataupun para pelaku usaha untuk berlomba-lomba, berkreasi, dan juga menciptakan barang-barang untuk nantinya dijual kembali. Dan yang B, model pengembangan sumber daya manusia. Tenaga kerja dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Seperti hal yang disinggung sebelumnya, karena sistem ekonomi berorientasi pada pasar, maka tenaga kerja saling bersaing untuk meningkatkan kualitas diri mereka agar produknya dapat dicintai atau dapat dijual ke negara-negara lain. Dalam hal ini, pemerintah membantu meningkatkan produktivitas pekerja, sektor jasa, dan juga industri melalui pemberian insentif atau pemberian lindungan hukum. Yang ketiga, model pengembangan industri. Di negara maju, sebagian penduduknya bekerja di sektor industri dan juga jasa, dan hanya sedikit saja yang bekerja sebagai pertanian. Ekspor negara maju ke negara berkembang berupa barang-barang industri dan jasa seperti halnya mesin-mesin ataupun juga otomotif. Dan D, model pengembangan wilayah. Model pengembangan wilayah di negara berkembang umumnya relatif berlangsung cepat. Artinya, perubahan-perubahan yang terjadi di daerah negara yang maju umumnya berjalan relatif cepat. Hal ini terkait dengan pendapatan per kapita mereka yang relatif tinggi. 2. Negara berkembang. A. Model pengembangan sistem ekonomi di negara-negara berkembang umumnya berbasis pada sistem campuran. Artinya, tidak sedikit negara-negara berkembang yang mengadopsi sistem ekonomi dari negara-negara barat, seperti halnya orientasi pasar. Namun, hal ini kemudian disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, di mana antar negara tentunya memiliki ideologi, geomorfologi yang tentunya berbeda antar negara. Dan yang B, model pengembangan sumber daya manusia. Sebagian besar negara berkembang terletak di daerah tropis. Hal ini menjadikan iklim mereka menjadi panas, sehingga dapat menjadi suatu hambatan pekerja terutama di sektor-sektor pertanian. Berbeda seperti halnya di negara-negara maju yang umumnya terletak di daerah lintang sedang dan juga lintang subtropik. Negara-negara tropis umumnya memiliki iklim yang relatif panas, sehingga menjadikan produktivitas mereka sedikit menurun karena menjadi suatu hambatan dalam hal bekerja. Dalam hal ini di sektor pertanian yang tentunya menuntut kerja fisik terutama di lapangan. Kemudian yang C, model pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah di negara-negara berkembang masih bersifat sentralistik. Artinya pembangunan terpusat hanya di kota-kota besar saja. Sehingga terdapat ketimpangan
antara wilayah pusat dengan wilayah lainnya. Sentralistik artinya pengembangan wilayah terjadi secara memusat hanya pada wilayah tertentu dan umum terjadi hanya di kota besar. Misalkan ini sebagai pusat dari pengembangan wilayah. Maka umum terjadi adalah ketika terjadi pusat pertumbuhan wilayah, maka pertumbuhan tersebut akan diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya. Namun di sini terdapat suatu ketimpangan antara daerah pusat dengan daerah pinggiran. Sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan seperti halnya urbanisasi atau perpindahan penduduk terlalu tinggi dari daerah pinggiran ke daerah pusat, ataupun juga permasalahan pemukiman berupa timbulnya pemukiman kumuh. Usaha pengembangan wilayah di negara Indonesia. Dewasa ini Indonesia banyak sekali menggalakkan industrialisasi di berbagai bidang, seperti halnya di bidang pertanian, bidang perikanan, ataupun bidang perkebunan. Nah, hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuka modal-modal atau para investor asing untuk masuk di Indonesia. Namun, pembangunan sampai saat ini masih menimbulkan ketidakseimbangan antara wilayah kawasan barat seperti hanya di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dengan kawasan timur Indonesia seperti halnya di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua. Nah, hal ini tentu menimbulkan masalah untuk kedepannya. Maka perlu namanya solusi untuk melakukan pengembangan wilayah di sektor Indonesia, karena negara Indonesia berbentuk kepulauan sehingga membutuhkan pemerataan ekonomi penduduk bagi kawasan barat ataupun kawasan di timur Indonesia. Pengembangan wilayah di Indonesia sudah berdasarkan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang atau SNPPTR. Dalam strategi ini diuraikan beberapa macam tujuan, seperti halnya yang pertama adalah melakukan pengembangan kawasan-kawasan prioritas. Artinya di berbagai pulau sudah dibentuk suatu wilayah pembangunan atau wilayah yang nantinya menjadi titik sentral untuk berkembangnya wilayah-wilayah lain. Seperti yang ada di Pulau Sumatera, ada Medan, kemudian di Pulau Jawa, ada Jakarta, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengembangan sistem transportasi nasional. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan adanya tol laut. Bentuk Indonesia tentu adalah bentuk negara kepulauan, yang mana 2/3 wilayahnya berupa perairan. Maka tidak mengherankan jika kebijakan tol laut menjadi salah satu solusi untuk memberikan kelancaran terhadap arus mobilitas ataupun arus distribusi barang ataupun penduduk. Contoh soal 4 UN tahun 2014. Model pembangunan di wilayah pusat kota pada negara berkembang relatif berlangsung cepat, sehingga menyebabkan banyak masalah. Antara lain yang berkaitan dengan permukiman penduduk adalah A. Pengangguran yang tinggi, B. Munculnya banyak pengemis, C. Peningkatan tindak kejahatan, D. Munculnya slum area, E. Prostitusi terselubung meningkat. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan di daerah pusat atau di daerah sentral di negara berkembang sangat begitu cepat. Hal ini juga bisa menyebabkan masalah. Kemudian masalah di sini terkait dengan pemukiman penduduk, yang artinya terkait dengan wilayah atau area dari penduduk yang tinggal. Untuk opsi A adalah masalahnya terkait dengan pengangguran. Karena yang ditanya adalah masalah area, maka pengangguran bukan termasuk opsi jawaban di sini. Kemudian munculnya banyak pengemis juga tidak berkaitan dengan pemukiman penduduk. Kemudian peningkatan tindak kejahatan juga bukan merupakan yang terkait dengan permukiman penduduk. Kemudian munculnya prostitusi terselubung juga bukan merupakan jawaban untuk masalah pemukiman penduduk. Jadi opsi yang tepat untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah D. Munculnya slum area atau kawasan-kawasan kumuh. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa wilayah pusat dapat menimbulkan masalah bagi daerah pinggiran lainnya. Daerah ini bisa menyebabkan
tumbuh suburnya wilayah-wilayah kumuh atau wilayah-wilayah yang dihuni oleh para penduduk yang mempunyai pendapatan rendah dan kalah saing di daerah pusat, sehingga menimbulkan wilayah-wilayah kumuh yang kadang bersifat ilegal.